Selama kita masih hidup nggak mungkin masalah tuh nggak ada. Gimana cara motivasiinnya? Aku selalu pikir, wah Tuhan udah bawa aku ke sini, nggak mungkin Dia akan tinggalin aku sendiri gitu. Jadi setiap kegagalan yang aku terima, aku yakin di balik itu pasti Tuhan lagi rencanain sesuatu gitu. Dan aku sadar hidup aku tuh kan di tangan Tuhan ya. Jadi udah ada yang rancangin dengan baik, aku tinggal jalanin gitu. Halo, saya Yolanda Agatha, owner dari Saladnyo. Sekarang tinggal di Yogyakarta. Jadi awalnya karena orang tua aku ceritanya bangkrut di Jakarta, akhirnya kita sekeluarga pindah ke Sampit. Nah, di Sampit itu kita selama 1 tahun, ternyata orang tua aku bangkrut lagi. Nah, ketika orang tua aku bangkrut, mereka harus pindah ke Pontianak. Sedangkan aku baru kelas 1 SMA. Nah, kalau misalkan aku ikut pindah ke Pontianak, kemungkinan besar aku bakal berhenti sekolah. Akhirnya aku mutusin buat aku tetap tinggal di Sampit aja, supaya aku tetap bisa sekolah. Nah, gimana caranya? Aku minta beasiswa tidak mampu dulu di sekolah aku. Setelah lulus SMA, aku tuh udah tahu aku nggak bakal kuliah karena biaya kuliah tuh kan mahal banget. Cuman di waktu itu aku nggak sengaja lihat di Twitter ada kampus yang murah banget di Jogja. Nah dulu tuh tahun 2013 uang kuliahnya tuh cuma 500.000 udah bisa kuliah. Akhirnya berangkatlah aku ke Jogja. Di Jogja itu juga aku kuliah sambil kerja. Jadi aku pernah kerja jadi SPG ataupun jadi freelance yang jual-jual laptop di event-event gitu. Terus juga pernah jualan makanan minuman juga kayak di San Mori kayak gitu juga pernah. Sampai akhirnya di tahun kelima aku tuh nggak sengaja pengen makan salad buah. Nah di waktu itu tahun 2018, nah di tahun 2018 itu aku cari ada nggak yang jual salad buah di Jogja gitu. Ternyata sebenarnya ada, cuman pertama mereka nggak ready stock, terus kayaknya rasanya tuh beda dari yang aku mau gitu. Akhirnya aku coba buat sendiri. Lalu aku posting ke sosial media, ke WhatsApp, ke Instagram. Habis itu respon teman-teman aku malah excited gitu, kayak apaan nih, cobain, jual dong, aku pengen cobain gitu. Nah dari situ aku baru mikir, jadi itu hal yang nggak disengaja gitu. Tapi karena teman-teman responnya bagus, aku jadi mikir, wah ini jangan-jangan bisa jadi peluang bisnis nih. Akhirnya kan aku coba deh jualan pre-order. Jadi aku terima order dulu, mereka bayar dulu, baru aku bikinin, lalu aku anterin sendiri gitu. Nah di waktu itu juga pas aku pertama kali jualan, itu nggak langsung banyak orderannya. Tapi karena aku tahu aku harus anter sendiri, akhirnya aku tuh tawarin temen aku japriin satu-satu. Karena kan aku tahu rute mana yang aku mau anter, biar aku nggak rugi di bensin gitu kan. Akhirnya aku tanya, halo kak, aku jualan salad buah nih, kakak mau cobain nggak? Nah mungkin kalau dari 10 orang yang aku tawarin, yang mau paling cuma 2-3 orang. Itu pun karena kasihan sih sebenarnya, karena nggak enak nolak gitu kan. Nah ya udah, habis itu mulai tuh, mereka udah cobain, responnya udah mulai bagus, enak nih gitu. Nah aku mencoba beberapa kali kayak gitu, sampai akhirnya aku sempat vakum 3 bulan gitu, karena waktu itu kan aku udah di tahun kelima kuliah. Sedangkan orang tua aku udah bilang, kapan nih kamu lulus, anak temen mama udah lulus, anak sepupu mama udah lulus, pokoknya gitu deh. Akhirnya ya udah, aku pikir aku nggak bisa terlalu fokus di salad dulu, aku fokus di kuliah aku supaya aku bisa lulus di tahun kelima itu. Cuman memang dasarnya aku tuh gregetan aja gitu ya, nggak bisa gitu kalau nggak sambil kerja. Nah di momen itu juga sambil kuliah aku sempat sambil jualan. Nah jualannya gimana? Di waktu aku sambil skripsi itu, aku tuh nggak sengaja udah daftar GrabFood. Nah di zaman 2018 baru masuk ke Jogja, aplikasi itu tuh belum bisa tutup restoran, belum bisa tutup menu. Nah akhirnya kalau ada order masuk, kalau misalkan stok barangnya nggak ada, otomatis driver tuh harus cancel. Kalau driver cancel, performanya dia akan turun dan penghasilan dia bakal kepotong gitu. Nah dari situ aku mikir gimana caranya aku tetap bisa bantu supaya driver ini nggak kena dampak gara-gara aplikasi yang belum bagus gitu kan. Akhirnya setiap pagi, setiap subuh aku selalu bikin salad. Aku taruh kulkas aku di depan kamar aku. Jadi aku bikin salad, aku sediain plastik, nota, pulpen, supaya kalau driver ada order, dia nggak usah cancel. Misalkan aku lagi skripsi nih ke kampus, jadi driver tetap terima aja ordernya. Caranya gimana? Dulu kan aku jualan di kosanku masuk ke dalam gang, terus dia di lantai 2. Nah caranya pasti driver tuh nelpon aku, tanyain tempat di mana. Nah kalau udah dapet tempatnya, dia pasti video call aku, supaya dia bisa ambil sendiri salad yang dibeli itu apa aja gitu. Terus ya udah, mereka bikin nota sendiri, masukin ke plastik sendiri, masukin duitnya ke dalam kulkas juga. Nah ya udah kayak gitu, singkat cerita
Sampai akhirnya itu berjalan terus gitu, cara jualannya kayak gitu, sampai akhirnya di bulan Agustus aku udah tahu aku nggak bisa lulus kuliah, udah nangis-nangis di ruang dosen, tetap nggak bisa dibantu gitu. Akhirnya dari situ aku bertekad, mungkin di situ sih kayak akhirnya aku punya motivasi lebih gitu, kayak ya udah nggak apa-apa kalau Tuhan nggak kasih aku lulus tahun ini, aku yakin pasti waktunya yang terbaik gitu yang dikasih. Tapi minimal kalau aku udah lulus, aku bisa bawa keluarga aku, orang tua aku tuh ke Jogja gitu, supaya aku bisa wisuda bareng. Karena selama 5 tahun di Jogja pun orang tua aku tuh nggak pernah ke Jogja, karena kan biayanya mahal dari Kalimantan ke Jogja. Jadi ketika aku udah fokus, momen itu juga akhirnya orang tuh kenal kalau salad buah itu tuh cocok di lidahnya orang-orang Jogja gitu, orang-orang Indonesia. Karena kan biasanya salad dipikirnya selalu kayak kecut, mayones, keju, itu tuh yang kayak barat banget gitu lah. Maksudnya kayak yang bisa makan cuma bule, tapi aku bikin kan versi yang aku suka, manis gitu. Akhirnya dari mulut ke mulut, orang jadi penasaran, nih salad apa sih? Nah di waktu itu pun aku cuman bisa bikin 50 cup, 100 cup, karena kan masih sendiri gitu kan. Akhirnya mungkin dari situ orang-orang setiap aku upload ke Instagram, ini ready gitu, mereka langsung order semua pakai ojol. Nah dari situ tuh orang jadi makin penasaran, kok banyak antrian. Nah, setelah makin rame, ya warga mulai ribut sih, karena kan itu di dalam gang. Jadi kalau misalkan aku sekali bilang open, udah ready gitu, itu orderan tuh bisa masuk 50, 100, bahkan kayak lebih dari stok kita gitu. Jadi dari gang ini mereka ngantri bisa sampai ke jalan raya gitu. Jadi aku kira-kira bertahan di situ setelah ramai banget tuh cuma 1 bulan, karena satu sisi juga tempatnya kan kecil banget. Kalau tempat kecil kita mau produksi juga susah kan. Akhirnya kita pindah ke satu tempat, lalu uangnya aku putar lagi, terus aku buka cabang gitu. Nah itu juga mungkin yang aku pikir bisa membantu aku, karena di waktu itu ketika aku punya untung, aku tuh nggak langsung reward diri. Mungkin kalau zaman sekarang kan, duh capek, pengen beli jajan, langsung beli gitu. Kalau dulu aku pikir, wah ini uang sih susah banget, mumpung ada uangnya, mending aku pikir gimana caranya kembangin bisnis ini. Entah ditabung buat modal lagi, entah aku pikir buat sewa tempat lebih besar dibanding aku konsumsi. Karena di waktu itu juga misalnya contohnya HP aku rusak, layarnya retak gitu kan. Tapi aku gimana caranya HP ini aku nggak usah perbaikin dulu, padahal duitnya ada. Karena aku tahu ini kuncinya bisnis tuh di manajemen keuangan, sedangkan aku kan nggak punya modal besar, aku mulai dari modal 200.000 gitu. Kalau cerita gagal banyak banget, dari kecil mau sampai hari ini pun masalah itu pasti selalu ada. Contoh deh kalau kecil, mungkin pas mulai gitu, waktu itu ada orderan 50 cup gitu kan, terus aku kan sambil kerja dulu soalnya, karena aku cuma andelin salad, belum tentu dia nutupin biaya hidup aku gitu. Jadi aku bikin itu subuh-subuh, terus kulkasnya udah nggak muat sebenarnya gitu. Aku bikin itu subuh-subuh, terus aku nggak sengaja ketiduran 1-2 jam gitu. Sedangkan buah itu kan harus fresh ya, maksudnya habis dipotong, diracik harus masuk kulkas. Sedangkan ini tuh didiemin di suhu ruang sampai ternyata buahnya tuh basi gitu, asem gitu. Nah udah dibuat 50 cup, aku selalu setiap buat tuh aku selalu coba satu tester. Pas aku tester, wah kok rasanya beda banget, asem gitu. Jadi karena aku pikir daripada aku rugi, customer aku kecewa nggak mau balik lagi, lebih baik aku buang. Jadi itu ya udah buangnya sambil nangis. Itu benar-benar uang udah terakhir, mesti udah jadi modal semua. Sejujurnya sampai hari ini pun aku nggak pernah bayangin sama sekali aku bakal begini gitu. Karena ya aku tahu mungkin hidup aku kan biasa-biasa aja. Kayak aku dari kecil itu, dari sekolah aku nggak pernah ranking sama sekali gitu. Bukan orang berprestasi, pintar, enggak. Aku nggak pernah ikut kegiatan yang orang-orang ikut gitu, misalkan organisasi. Apalagi mungkin banyak orang yang menjudge wanita muda gitu kan, pasti akan lebih diremehkan gitu. Jadi banyak banget rintangannya, mulai dari tim sendiri, mulai dari produknya juga, mulai dari tipu orang. Tapi dari situ aku bersyukur banget. Yang aku selalu ingat, ketika bisnis kamu itu selalu punya masalah, artinya bagus, artinya bisnis kamu bergerak dan berkembang gitu. Tapi beda kalau bisnismu sampai udah nggak punya masalah lagi di dalamnya, artinya bisnis kamu stop, kamu udah selesai nggak jalanin. Dan aku akhirnya juga sekarang punya semangat baru terus gitu, karena setelah aku pelajarin semua orang yang sekarang bisnis, yang semua orang bisnisnya udah terkenal atau apapun gitu, ketika kita baca bukunya atau sharingnya dia, nggak ada satupun bisnis yang nggak punya masalah gitu.
Jadi mereka ada sampai hari ini karena masalah itu malah jadi pelajaran untuk bisnis mereka. Dan aku belajar kalau apa yang kita pikirin nggak bisa akan nggak bisa, tapi ketika kita pikir itu adalah hal yang bisa dan kita bisa pelajarin, pasti bisa. Walaupun sampai hari ini aku tahu aku belum sempurna ketika aku ngomong, ataupun aku masih sering minder kalau mau ketemu orang gitu, tapi aku yakin kembali lagi Tuhan tuh baik gitu, dia tuh udah rencanain semuanya. Kalau aku ada di posisi ini berarti ya aku bisa. Kalau ada hal yang aku nggak bisa, belajar. Kalau orang belajar pasti bisa gitu. Kenapa pelopor salad buah? Karena sebenarnya yang netapin pelopor salad buah itu bukan dari aku sendiri awalnya, tapi dari customer aku. Mereka yang selalu cerita, aku kenal salad buah itu pertama dari Saladnyo, terus banyak juga kayak teman-teman yang akhirnya buka usaha yang sama, dan aku senang banget gitu. Dan mereka selalu bilang, Kak, terima kasih Saladnyo udah menginspirasi, lalu kami bisa buka salad buah di rumah, karena kan ini usaha yang mudah gitu, nggak perlu banyak modal, kayak kalian di rumah aja bisa buat, apalagi sekarang udah kebantu sama ojek online gitu. Jadi karena teman-teman yang nge-labelin, akhirnya kita pasang sekalian gitu. Sebenarnya kompetitor tuh adalah hal yang bagus gitu. Kenapa? Karena dengan adanya kompetitor, aku selalu nganggap kompetitor aku tuh teman aku gitu, teman lari gitu, bukan seorang yang harus dibunuh gitu. Karena kalau misalkan punya teman lari, kita akan lari lebih kenceng gitu. Misal nih, kalau misalnya kita lomba lari, kalau kita selalu di depan, ya kita lambat pun nggak ada yang ngejar. Kalau misalkan kita ada temen, nih dia mau balap kita lari lagi, mau balap kita, pasti lari lagi. Aku juga sadar gitu, mungkin kalau aku nggak punya kompetitor yang ada, aku nggak akan bisa upgrade produk aku jauh lebih baik dan lebih baik di setiap saat gitu. Jadi dengan adanya kompetitor pun aku selalu pikir, mungkin banyak orang yang nggak bisa kerja di tempat aku, tapi karena kompetitor buka lapangan kerja yang banyak gitu, untuk kompetitor kan banyak banget gitu kan, akhirnya lama-lama ini juga jadi berkat orang lebih mudah lagi gitu, dan orang akan lebih mudah kenal produk kita kalau produk kita rame. Kalau misalnya produk kita sampai nggak ditiru, menurut aku berarti produk kita ada masalah nih, berarti kenapa orang sampai nggak tertarik gitu. Harapan ke depan buat Saladnyo, yang pertama aku mau Saladnyo itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang lagi gitu, bisa bermanfaat, bisa memberikan dampak buat semuanya. Maksudnya semuanya tuh dari tim kita sendiri, dari orang-orang di dalam, dari orang-orang di luar, mau sampai ke petani, ke supplier. Juga kesadaran makan buah untuk orang Indonesia itu kan kurang. Jadi ketika buah-buahan itu diolah jadi satu dessert kayak salad buah, Saladnyo kayak gitu, orang-orang akan lebih mudah makannya. Kalau saladnya sendiri, ciri khasnya itu kita punya saus original kita yang manis, terus kita memang punya ciri khas, punya berbagai jenis saus gitu. Jadi dengan adanya bantuan dressingnya enak, dengan dressing yang banyak orang suka gitu, jadi orang yang biasanya nggak suka makan buah akan lebih mudah gitu buat makan buah. Karena makan buah itu jadi hal yang sangat penting, apalagi di saat pandemi gini kita harus pilih makanan yang lebih sehat. Jadi teman-teman yang mau nyobain Saladnyo, kalian bisa cek di GoFood, GrabFood, Shopee Food, atau kalian bisa ke store-store Saladnyo langsung. Kalian bisa cek di Instagram salad.nyo buat kalian cek outletnya ada di mana aja gitu. Terima kasih udah nonton video ini, semoga cerita aku bisa menginspirasi. Jangan lupa subscribe, cap-capku.